Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi saya yaitu pengantar dan penerapan fazi dalam sistem pendukung keputusan perakiraan cuaca di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Satrio Purnomo dengan NPM 1940302017 dari lokal A1 dengan mata kuliah Komputasi Cerdas. Baiklah, langsung masuk ke materi. Himpunan dan logika fazi. Fazi memiliki arti kabur atau samar. Fazi juga merupakan peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian, biasa juga disebut sebagai fuzziness atau logika fazi. Himpunan fazi dapat diartikan sebagai sekumpulan kelas yang memiliki batas tidak terlihat secara jelas. Logika fazi atau fuzzy logic diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lofty Azadeh. Logika fazi merupakan rumusan matematis dengan basis derajat keanggotaan dan bukan berbasis nilai keanggotaan. CRISP berbasis biner. Derajat keanggotaan X terhadap himpunan A dapat dituliskan sebagai mu A dalam kurung X. Derajat keanggotaan bernilai dari 0 hingga 1, di mana derajat keanggotaan dapat berada di antara kedua nilai tersebut atau berkoma. Derajat keanggotaan memetakan elemen X pada himpunan A dengan menggunakan berbagai kurva. Di antaranya adalah trapezoidal, triangular, singleton, Gaussian, Bell, sigmoidal, dan S-curve. Derajat keanggotaan. Bisa dilihat gambar tersebut. Gambar tersebut atau gambar di atas merupakan contoh bentuk kurva untuk mengamati atau melihat derajat keanggotaannya. Perhitungan pada fungsi keanggotaan memiliki keunikan pada setiap kurva. Sebagai contoh, pada kurva triangular, fungsi keanggotaan dapat dirumuskan sebagaimana pada gambar di bawah. Bisa dilihat gambar di bawah. Pada sisi lain, perubahan kurva akan menyebabkan berubahnya fungsi keanggotaan yang digunakan. Contoh kasus. Contoh dalam memahami logika fazi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Bisa kita contohkan dengan menyatakan tinggi badan seseorang yang memiliki sifat relatif. Tinggi badan seseorang tidak dapat dijadikan sebuah patokan benar-benar tinggi ataupun pendek, sehingga nilai-nilai kabur atau samar dapat dipakai. Berapakah tinggi badan seseorang hingga dapat dikategorikan menjadi pendek, sedang, atau tinggi? Contoh penyebutan fazi: pendek, agak tinggi, cukup tinggi, tinggi, tinggi sekali, dan sebagainya. Fuzzy logic dapat dilihat dari tidak meratanya tinggi seseorang tersebut yang dijadikan patokan sehingga dapat dikatakan samar. Derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan menyatakan seberapa besar pengaruh anggota suatu fazi ke dalam sistem fazi. Derajat keanggotaan memiliki nilai dari 0 sampai dengan 1. Bisa dilihat gambar ini adalah gambar dari watak kekaburan dari bulan ke bulan dari bulan Maret, Juni, September, Desember, kemudian kembali ke Maret atau time of the year. Penggambaran grafik di atas menggunakan sistem relevasi dengan suatu keanggotaannya hanya bernilai 0 atau 1 saja. Seperti contoh perubahan musim di bulan Juni, yakni dari musim semi ke musim panas. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan musim di dunia nyata dapat dimasukkan ke dalam grafik, sehingga dapat kita amati terjadinya transisi dalam pergantian musim di bulan Juni. Dapat diamati pergantian musim dari musim semi ke musim panas ke musim gugur ke musim dingin, terdapat sebuah transisi. Hal ini dilihat dari derajat keanggotaannya, yakni 1/0. Bisa dilihat gambar di bawah. Time of the year. Sebagai contoh, amati pada bulan Juni, yang mana pengaruh dari musim semi mulai berkurang pada bulan Juni. Namun, pengaruh musim panas mulai naik sehingga dapat kita katakan bahwa pada bulan Juni terdapat 2 musim, yakni musim semi dan musim panas. Namun dengan derajat keanggotaannya yang tidak sepenuhnya 1/0 atau memiliki nilai di antara 1 dan 0 atau setengahnya. Namun pada bulan Agustus
dapat dilihat sesuai grafik bahwa sepenuhnya adalah musim panas, karena sesuai dengan derajat keanggotaannya yang bernilai 1 dan 0 atau bukan di antara 1 per 0. Demikian juga dengan pergantian musim lainnya, dapat dilihat atau diamati bahwa pada setiap pergantian musim terjadi sebuah transisi yang derajat keanggotaannya berbeda-beda. Fungsi fazi dibagi menjadi dua tipe, yakni non-fazi dan fazi. Non-fazi dapat dikatakan jika tidak memenuhi syarat, maka nilainya adalah 0. Namun jika memenuhi syarat, maka nilainya adalah 1. Sedangkan pada fazi, ketika derajat keanggotaannya mulai naik atau di antara keduanya 1 per 0, maka akan tetap masuk ke dalam derajat keanggotaan. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Penerapan fazi dalam sistem pendukung keputusan perakiraan cuaca di Indonesia. Informasi kondisi cuaca merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan dan aktivitas manusia. Penelitian yang berkaitan dengan perakiraan cuaca dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan fazi logik. Di dalam fazi logik terdapat beberapa metode seperti fusi logik Sugeno dan fusi logik Mamdani, di mana keduanya sering digunakan dalam suatu pengambilan keputusan seperti perakiraan cuaca. Sedangkan di Indonesia, banyak para perakirawan yang melakukan perakiraan cuaca dengan salah satu dari dua metode tersebut. Tetapi, bagaimanakah terapan yang baik dari implementasi metode fusi logik Sugeno dan fazi logik Mamdani untuk perakiraan terhadap cuaca yang ada di Indonesia? Masing-masing implementasi metode menggunakan parameter, tools, dan perhitungan yang berbeda-beda, tetapi relatif menghasilkan informasi perkiraan cuaca yang sama, seperti hujan, berawan, cerah, berawan, dan cerah. Fazi logik. Teori himpunan fazi logik dikembangkan oleh Profesor Lofty Zadeh pada tahun 1965, seperti yang saya katakan di awal. Zadeh berpendapat bahwa logika benar dan salah dalam logika konvensional tidak dapat mengatasi masalah gradasi yang berada pada dunia nyata. Untuk mengatasi masalah gradasi yang tidak terhingga tersebut, Zadeh mengembangkan sebuah himpunan fazi. Tidak seperti boolean logik, fusi logik mempunyai nilai yang kontinu. Fusi logik merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau fuzziness antara benar dan salah. Pada umumnya, sistem fuzzy logik terdiri atas komponen fuzzification, inference system, dan diffusification. Beberapa metode fuzzy logik yang sering digunakan adalah tipe Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan, yaitu yang pertama, pembentukan himpunan fazi, yang kedua, aplikasi fungsi implikasi atau aturan, yang ketiga, komposisi aturan, yang terakhir, penegasan atau defazi. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fazi, melainkan konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Ada beberapa metode untuk merepresentasikan hasil fazi logik, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen direpresentasikan dengan himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing aturan adalah berupa himpunan biasa atau crisp yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Yang pertama adalah metode Sugeno. Metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, hanya output atau konsekuen tidak berupa himpunan fazi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada dua model metode Sugeno, yaitu model fazi Sugeno orde 0 dan model fusi Sugeno orde 1. Bentuk umum model fazi Sugeno orde 0 adalah seperti rumus di bawah. Jadi yang di bawah ini adalah bentuk umum model fazi Sugeno yang orde 0. Kemudian bentuk umum model fazi Sugeno orde 1 adalah seperti yang di bawah. Bisa dilihat, if dalam kurung x1 is a1, no o dalam kurung x2 is a2, tutup kurung o, kemudian o, xn is an, then z sama dengan p1 titik x1.
ditambah Pn.xn ditambah Q. Defasifikasi pada metode Sugeno dilakukan dengan mencari nilai rata-ratanya. Seperti gambar di atas atau gambar tersebut, ini adalah model fasi Sugeno orde 1. 2. Metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Secara umum dapat dinyatakan sebagai seperti yang ada pada rumus di bawah, bisa dilihat sendiri. Parameter review sistem metodologi. Parameter review sistem penunjang keputusan perakiraan cuaca. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan review ini, memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan pengumpulan data dan menentukan parameter penelitian sebelumnya. Kemudian mereview atau kajian mendalam. Yang pertama meningkatkan dasar pengetahuan dan membantu untuk dalam membandingkan temuannya dengan dasar pemahaman awal fuzzy logic. Yang kedua yaitu membandingkan temuan penelitian dengan yang lain, temuan orang lain atau referensi terdahulu. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan hasil. Fuzzy logic. Berikut tahapan penting fuzzy logic. Yang pertama yaitu perancangan sistem fuzzy. Terdapat 3 hal terpenting pada tahapan fuzzy logic, yaitu yang pertama, fazifikasi adalah proses untuk mengubah variabel non-fuzzy atau variabel numerik menjadi variabel fuzzy atau variabel linguistik. Yang kedua yaitu fuzzy inference engine atau rule based. Pada umumnya, aturan-aturan fuzzy dinyatakan dalam bentuk if, then yang merupakan inti dari relasi fuzzy. Defazifikasi adalah proses pengubahan data-data fuzzy tersebut menjadi data-data numerik yang dapat dikirimkan ke peralatan pengendalian. Yang kedua adalah fuzzy keanggotaan. Fuzzy keanggotaan suhu. Bentuk grafik fungsi keanggotaan linear turun, segitiga dan linear naik untuk variabel suhu seperti gambar bisa dilihat sendiri. Yang kedua yaitu fungsi keanggotaan tekanan udara. Bentuk grafik fungsi keanggotaan linear turun, segitiga dan linear naik untuk variabel tekanan udara seperti gambar 3. Fungsi keanggotaan tekanan udara. Yang ketiga yaitu fungsi keanggotaan kelembapan relatif. Bentuk grafik fungsi keanggotaan linear turun, segitiga dan linear naik untuk variabel kelembapan relatif. Seperti gambar adalah fungsi keanggotaan kelembapan relatif. Sangat rendah, kemudian turun ke rendah, ke nilai ke 67, ke sedang, ke 76, ke tinggi, ke 85, sangat tinggi. Seperti itu. Metodologi. Yang ketiga, derajat keanggotaan. Dengan perhitungan fungsi keanggotaan di atas, maka bisa didapatkan derajat keanggotaannya. Yang pertama yaitu derajat keanggotaan suhu. Derajat keanggotaan suhu himpunan sangat rendah. Fungsi keanggotaan untuk himpunan sangat rendah pada variabel suhu. Misal, derajat keanggotaan untuk suhu sama dengan 23 derajat Celcius, A sama dengan 21, B sama dengan 24, dan C sama dengan 23. Mu sangat rendah 23 derajat sama dengan B dikurang X dibagi B dikurang A sama dengan 24 dikurang 23 dibagi 24 dikurang 21 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33. Seperti ini adalah derajat gambar dari derajat keanggotaan suhu. Kemudian yang B, derajat keanggotaan untuk tekanan udara. Derajat keanggotaan suhu himpunan sangat rendah. Fungsi keanggotaan untuk himpunan sangat rendah pada variabel tekanan udara. Misal derajat keanggotaan untuk tekanan udara 1015 MBAR, A sama dengan 1014, B sama dengan 1016, dan X sama dengan 1015. Mu sangat tinggi 1015 MBAR sama dengan X dikurang A dibagi B dikurang A sama dengan 1015 dikurang 1014 dibagi 1016 dikurang 1014 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5, dan gambar di bawah adalah derajat keanggotaan untuk tekanan udara. Kemudian derajat keanggotaan untuk kelembapan relatif. Derajat keanggotaan suhu himpunan sangat tinggi. Fungsi keanggotaan untuk himpunan sangat tinggi pada variabel kelembapan relatif. Misal derajat keanggotaan untuk tekanan udara sama dengan 90%,
A sama dengan 85, B sama dengan 94, dan X sama dengan 90. Mu sangat tinggi, dalam kurung 90 derajat, sama dengan X dikurang A dibagi B dikurang A, sama dengan 90 dikurang 85 dibagi 94 dikurangi 85, sama dengan 5 dibagi 9, sama dengan 0,56. Dan gambar di bawah adalah derajat keanggotaan untuk kelembapan relatif. Output yang dihasilkan yaitu 4 alternatif keadaan cuaca. Himpunan fazi dalam peramalan cuaca adalah hujan, berawan, cerah, berawan, dan cerah. Dan gambar di bawah adalah output hasilnya. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dan pembahasan masing-masing implementasi metode fazi logik Sugeno dan Mamdani mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, yaitu tabel 1 parameter hasil. Parameter pengukuran atau variabel fazi Mamdani yaitu pertama suhu, kedua kelembapan relatif, ketiga kecepatan angin, keempat tekanan udara, kelima lama penyinaran matahari, dan terakhir keenam total lapisan awan. Sedangkan fazi Sugeno pertama kelembapan udara, yang kedua tekanan udara, dan ketiga suhu udara. Untuk tools untuk fazi Mamdani yaitu Power Designer 6,32, Microsoft Access, Borland Delphi 7, software MATLAB 6.1, Microsoft Visual Basic 6.0, dan Microsoft Excel. Kemudian untuk fazi Sugeno yaitu software MATLAB 6.1. Implementasi dari fazi Mamdani yaitu hasil implementasi yang ditampilkan lebih kompleks, yaitu berupa prediksi cuaca, berupa suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, dan kondisi keadaan cuaca yakni cerah, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Kemudian yang selanjutnya, data yang digunakan merupakan data yang real, sehingga kemungkinan terjadinya kerancuan. Yang ketiga, implementasi fazi Mamdani yang optimal dihasilkan dari ukuran yang dievaluasi sebanyak 10.000 dengan akurasi pelatihan 70% dan akurasi pengujian di atas 70%. Kemudian untuk fazi Sugeno, implementasinya yaitu implementasi fazi logik dengan menggunakan metode Sugeno sangat baik digunakan dalam peramalan karena tingkat keakuratan di atas 60%. Keunggulan untuk fazi Mamdani yaitu informasi yang dihasilkan disajikan dalam bentuk dua hasil, yaitu hasil berdasarkan prediksi cuaca dan hasil berdasarkan aktual cuaca, sehingga informasi atau hasil yang didapatkan memiliki ketepatan yang tinggi. Yang kedua, hasil informasi yang ditampilkan lebih kompleks, yaitu berupa prediksi cuaca berupa suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, dan kondisi keadaan cuaca yakni cerah, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Data yang digunakan merupakan data yang real, sehingga kemungkinan terjadinya kerancuan data lebih kecil. Tingkat akurasi perakiraan cuaca dengan menggunakan integrasi metode fazi Mamdani meningkat dari 83% sampai 86%. Keunggulan dari fazi Sugeno yaitu perhitungan lebih cepat karena tidak terlalu banyak menggunakan banyak variabel. Kemudian yang kedua, menghasilkan akurasi peramalan cuaca di atas 60%. Kemudian kekurangannya dari metode fazi Mamdani menggunakan perhitungan yang lebih rumit. Hal ini dikarenakan banyaknya variabel yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kekurangan dari fazi Sugeno yaitu hasil informasi yang dihasilkan hanya berdasarkan prediksi atau ramalan saja, bukan berdasarkan data real sebelumnya yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, hanya menggunakan sedikit variabel sehingga hasil prediksi cuaca hanya sebatas cerah, hujan, dan berawan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa implementasi perakiraan cuaca dengan metode fazi logik Mamdani menghasilkan hasil prediksi perkiraan cuaca dengan tingkat keakuratan yang baik. Hal ini karena dalam implementasinya, metode Mamdani menyajikan dua model perkiraan, yaitu model berdasarkan perkiraan atau peramalan dan model berdasarkan kualitas kondisi di lapangan. Selain itu, variabel yang digunakan pada metode fazi logik Mamdani lebih kompleks dibandingkan dengan metode fazi Sugeno. Tetapi dalam pemaparannya, metode fazi Mamdani menggunakan perhitungan yang lebih rumit. Hal ini disebabkan banyaknya variabel yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Tetapi berdasarkan hal tersebut, dengan implementasi menggunakan metode fazi Mamdani, tingkat akurasi perakiraan cuaca meningkat dari 13 ke 16%. 13 sampai 16% maksudnya.
Jadi sekian dari materi saya. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.